salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Maria Yoviana Bella, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Paga, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video demonstrasi kontekstual kali ini berisi penerapan segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, sehingga dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Kasus pertama, Christine, ketua kelas 8B, melaporkan Angela kepada Ibu Ovi selaku wali kelas bahwa Angela mendapat teguran dari Pak Tino, guru agama Katolik, karena ketahuan makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Ibu Ovi lalu meminta tolong kepada Christine untuk memanggil Angela ke ruangannya. Beliau kemudian bertanya, apakah benar Angela mendapat teguran dari Pak Tino? Dan apa alasan Angela makan saat pembelajaran berlangsung? Angela mengakuinya dan menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena dia tidak sempat sarapan pagi dari rumah. Berikut skenario lengkap kasus pertama. Kasus kedua, Ibu Isana, guru bahasa Inggris, meminta siswa-siswi kelas 8B untuk mengumpulkan tugas rumah. Setelah dicek, ternyata Nino tidak mengumpulkan tugas tersebut. Ibu Isana kemudian melaporkan hal tersebut kepada wali kelas 8B. Ibu Ovi kemudian memanggil Nino ke ruangannya pada jam istirahat. Beliau bertanya, apa alasan Nino tidak mengumpulkan tugas bahasa Inggris tepat waktu? Nino lalu memberi alasan bahwa tidak dapat membagi waktu antara belajar dan membantu orang tua di rumah. Berikut skenario lengkap kasus kedua. Berikut praktik penerapan segitiga restitusi dari kasus pertama. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Angela. Silakan duduk, sayang. Terima kasih, Ibu. Sudah istirahat? Sudah. Sudah. Bagaimana hari ini? Sehat? Sehat. Aman? Aman. Kenapa pilek? Angela, Ibu mendapat laporan nih. Jadi Angela tahu tidak kenapa Ibu memanggil Angela? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Senyum-senyum, Jadi Ibu mendapat laporan dari ketua kelas 8B bahwa Angela kemarin dapat teguran dari guru agama, dari Pak Tino, bahwa saat pembelajaran berlangsung Angela makan di dalam kelas. Ya, ya. Betul? Betul, Ibu. Jadi baik Angela, Ibu mau tanya Angela dulu. Kira-kira makan di dalam kelas itu perbuatan yang salah atau benar? Salah, Ibu. Salah ya? Ya, Ibu. Angela tahu bahwa itu perbuatan salah. Ibu memanggil Angela itu bukan untuk memarahi atau yang lainnya, tetapi
Tapi nanti Ibu membantu Angela, kita bersama-sama menemukan solusinya. Karena semua orang di dunia ini, di sekolah ini pernah berbuat salah, termasuk Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi mari kita sama-sama cari solusinya. Ibu mau tanya, sampai Angela makan di kelas saat jam pembelajaran itu alasannya kenapa? Karena tidak sarapan dari pagi. Karena paginya Angela tidak sarapan. Alasan tidak sarapan pagi itu kenapa? Karena bangun terlambat. Sampai bangun terlambat itu kenapa? Malam itu. Kalau begitu Angela sudah tahu nih, tidak sarapan berarti karena bangun terlambat karena malamnya itu. Kalau begitu cara paling efektif supaya Angela itu paginya sarapan dan nantinya tidak makan di kelas itu cara efektifnya apa? Harus sarapan pagi. Iya. Kalau harus sarapan pagi itu maka hal yang paling utama itu apa supaya bisa sarapan pagi? Bangun agak lebih cepat. Bangun lebih cepat. Berarti kalau begitu tidak boleh apa malamnya? Tidak boleh mete. Setelah makan malam boleh belajar sedikit, mungkin duduk bercerita sedikit. Setelah itu silakan beristirahat supaya paginya bangun lebih cepat dan bisa sarapan ke sekolah. Oke. Mas kita sudah di kelas 8 kan kita sama-sama sudah buat kesepakatan kelas ya. Oke. Kalau begitu menurut Angela ada kesepakatan kelas yang dilanggar dengan Angela makan di kelas? Ada kan? Ada Ibu. Ada. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita sudah langgar? Kesepakatan saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Karena menghormati dan menghargai orang lain itu penting. Kalau begitu Angela mau jadi orang seperti apa? Orang yang lebih bisa untuk menghormati dan menghargai orang lain. Iya, orang yang lebih bisa untuk menghormati dan menghargai orang lain. Baik, Ibu senang sekali dengan anjuran Angela. Terus Ibu mau tahu lagi nih. Kan ini makan di kelas ini kan mengganggu kan. Selain mengganggu, membuat tidak nyaman guru mata pelajaran, juga teman-teman lain. Kalau begitu, sikap apa yang Angela mau lakukan, yang Angela mau buat supaya bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Minta maaf kepada mata pelajaran dan teman-teman lain. Minta maaf kepada guru mata pelajaran dan juga teman-teman. Oke, baik Angela sudah berani mengakui kesalahan. Terus Angela juga sudah tahu apa yang kesepakatan kelas apa yang dilanggar. Terus Angela juga sudah menemukan solusinya. Sama-sama dengan Ibu kita menemukan solusi bahwa supaya tidak makan di kelas maka harus sarapan pagi. Supaya bisa sarapan pagi maka harus bangun lebih awal dengan cara malamnya tidak boleh begadang atau tidak boleh mete sampai larut malam. Ya kan? Oke. Baik, itu saja. Mudah-mudahan kedepannya tidak terulang lagi. Bisa? Bisa. Kalau begitu Angela boleh kembali ke kelas. Sudah masuk atau belum? Belum. Oh, nanti tunggu lonceng. Setelah itu kembali masuk ke kelas, ikuti pelajaran di kelas seperti biasanya dan semoga yang kemarin tidak terulang. Janji? Janji. Oke, baik sayang. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Valentina Angela Longa, biasa disapa Angela dari kelas 8B. Terima kasih Bu Ovi selaku wali kelas saya. Saya merasa sangat senang karena sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya buat, yaitu makan dalam kelas. Saya berjanji saya akan bangun lebih awal supaya saya bisa sarapan pagi. Terima kasih. Demikian video demonstrasi kontekstual praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah.
Terima kasih, salam dan bahagia.